Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bacaan tahlil yang terambil di dalam Al-Quran yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Allahu utawi Gusti Allah. Lafat Allah itu lafat yang unik. Ketika alifnya dibuang menjadi lillah, maknanya tidak berubah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit di bumi. Ketika lam yang awal itu dibuang menjadi lahu, kepunyaan Allah juga di langit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh yang tertera di ayat kursi ini. Ketika lamnya yang kedua juga dibuang, tinggal hu, dhamir yang rujuknya kembali kepada lafaz Allah juga. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dia Allah yang tiada Tuhan selain illahu, kecuali Allah. Hunya Allah juga. Coba lafaz lain ketika hurufnya salah satunya dibuang, maka maknanya akan rusak. Masjid umpamanya, mimnya dibuang jadi sajid, nggak bisa. Baitun, baknya dibuang, maka maknanya bukan rumah. Rojulun, ketika roknya dibuang, maka maknanya sudah bukan seorang laki-laki. Tapi lafaz Allah tidak. Huruf satu demi satu dibuang sampai tinggal satu huruf hu, tetap maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama ahli bahasa yang mengatakan lafaz Allah itu bukan dari bahasa Arab, akan tetapi dari bahasa Ibrani. Karena di dalam bahasa Arab tidak dikenal O itu tidak dikenal. Padahal lafaz Allah itu pengucapannya Allah, padahal tulisannya Allah. Makanya ulama ini memberikan pendapat bahwa kalimat Allah itu terambil dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Arab. Ada ulama yang ketiga yang mengatakan Allah itu ya dari bahasa Arab karena pengambilannya dari Al-Quran. Siapa yang menamai Allah, Tuhan itu sebagai Allah? Ya Allah sendiri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani, sesungguhnya saya la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Itu menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa yang menamakan dirinya itu Allah, yaitu Allah sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, ayat kursi. Al-hayyu, yang hidup. Al-qayyum, yang mencukupi, yang bertanggung jawab, yang mengatur alam semesta. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak dipengaruhi oleh ngantuk dan tidur. Ngantuk dalam kitab I'anatul Talibin didefinisikan bahwa rihun latifun ta'ti qablat dimag wa tughtil ain. Ngantuk yaitu angin yang sangat halus yang datang dari belakang otak kemudian menutupi mata, itu ngantuk. Kalau sampai menutupi hati, itu namanya tidur. Makanya ngantuk tidak membatalkan
wudhu karena tidak menutupi hati, hanya menutupi mata. Itu ngantuk. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Baihaqi, judulnya Tauhidul Asma was Sifat, di sana dijelaskan bahwa Nabi Musa pernah berpikir bahwa apakah Allah itu tidur? Nabi Musa pernah berpikir begitu. Apakah Allah itu mengalami mengantuk? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk turun kepada Nabi Musa agar dipengaruhi supaya tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Jibril mempengaruhi dirinya Nabi Musa 3 hari 3 malam. Nabi Musa tidak bisa tidur. Setelah 3 hari 3 malam, akhirnya Nabi Musa mengalami ngantuk yang tidak tertahankan. Dalam kondisi mengantuk inilah kemudian malaikat Jibril memberikan 2 botol. Botol satu diberikan di tangan kiri, botol yang kedua diberikan di tangan yang kanan kepada Nabi Musa. Akhirnya setelah Nabi Musa itu mengantuk sekali, tidak sadar Nabi Musa membenturkan 1 botol ke botol yang lainnya, dibenturkan. Tapi karena masih ngantuk, akhirnya terbangun. Yang kedua, kemudian berikutnya mengalami ngantuk yang tidak tertahankan. Akhirnya Nabi Musa tidur. Dan tidak terasa ketika Nabi Musa tidur, Nabi Musa akhirnya membenturkan 1 botol ke botol yang lainnya. Akhirnya terbangun. Di sini Nabi Musa mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, bahwa Allah tidak mengantuk, bahwa Allah tidak tidur. Seandainya Allah sekali saja tidur, maka alam semesta ini akan bertabrakan, maka alam semesta ini akan hancur. Karena Al-Qayyum yang mengatur, yang memberikan rizki, yang mencukupi, yang mendesain alam semesta ini Allah. Zat yang maha pengatur Allah. Karena tidak 1 detik pun di dunia ini tanpa pengaturan Allah. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.